Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadine Rasatiartanto dan saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas akuntansi lanjutan pada bab kombinasi bisnis. P13 mengenai Journal Entries and Balance Sheet for an Acquisition. Pada 2 Januari 2016, PAM Corporation itu menerbitkan saham sejumlah $10 par untuk mengakuisisi Sun Corporation. PAM juga membayar sejumlah $40.000 untuk mendaftarkan dan menerbitkan sekuritas dan $60.000 lainnya untuk cost atau biaya kombinasi. Berikut adalah data relevan balance sheet information untuk PAM and Sun Corporation sebelum kombinasi terjadi, yaitu pada akhir 2015. Di sini disajikan balance sheet berdasarkan historical cost dan fair value untuk Sun Corporation. Dan yang soal pertama, diasumsikan bahwa PAM menerbitkan 25.000 lembar saham untuk mengakuisisi Sun Corporation. Dalam jurnal entries, tahapan pertamanya adalah mencatat penerbitan 25.000 lembar saham dengan nilai par $10 dan harga pasar $60. Dan didapatkan di sini nilai investasi di Sun itu sebesar 1.500.000 hasil perkalian dari 25.000 lembar saham dikalikan dengan harga pasarnya. Begitu juga dengan capital stock dan kita dapatkan hasil additional paid in capital. Yang kedua adalah mencatatkan cost kombinasi atas akuisisi Sun Corporation, yaitu berapa sih kas yang dikeluarkan oleh PAM dalam rangka mengakuisisi Sun Corporation yang sudah dijelaskan di soal juga sebelumnya, sehingga didapatkan hasil sekian. Tahapan yang ketiga adalah mengalokasikan biaya investasi ke aset dan liabilitas menurut fair value dan mencatatkan goodwill. Nah, dengan 25.000 lembar saham, ternyata terjadi goodwill karena biaya investasi lebih besar daripada fair value net assets yang dimiliki oleh PAM sebelumnya, sehingga terjadi goodwill di sini. Nah, untuk mencatatkan jurnalnya, investasi yang tadinya sebelumnya ada di debit harus dikreditkan karena aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Sun sekarang juga sudah dimiliki oleh PAM. Jadi PAM harus mencatatkan aset dan liabilitas yang dimiliki saat ini, bertambah dengan goodwill yang terjadi juga. Kemudian selanjutnya ini adalah balance sheet untuk PAM Corporation. Di dalamnya ada aset dan liabilitas serta ekuitas yang sudah ditambahkan oleh milik Sun sebelumnya dan sekarang milik PAM Corporation. Nah, di soal kedua ini sedikit berbeda karena sebelumnya PAM menerbitkan 25.000 lembar saham, sementara di sini PAM hanya menerbitkan 15.000 lembar saham saja untuk mengakuisisi Sun. Dan ini adalah catatan jurnal entries-nya dengan tahapan yang sama, namun dengan jumlah lembar yang berbeda. Kemudian tahapan ketiga yaitu sama dengan tahapan tadi, hanya saja di sini terjadi gain on bargain purchase, tidak goodwill. Kenapa? Karena yang terjadi bukan biaya investasi lebih rendah dari fair value, tapi sebaliknya fair value net assets ternyata lebih besar daripada biaya investasinya yang hanya 900.000 saat ini, sehingga terjadi gain on bargain purchase. Kemudian yang kedua adalah menyediakan balance sheet untuk PAM Corporation setelah akuisisi terjadi. Nah, di sini perbedaannya adalah dengan kita tidak mencatatkan goodwill di sini, sehingga aset dan liabilitasnya lebih kurang daripada sebelumnya. 14 mengenai bargain purchase, allocation schedule, and balance sheet. Pada soal P14, pada tanggal 1 Januari 2017, Pablo Corporation itu mengakuisisi Diageo Corporation seharga 250.000. Pablo juga membayarkan 50.000 dalam cash dan menerbitkan note selama 5 tahun. Dan Diageo ini dibubarkan karena sudah menjadi milik Pablo. Berikut adalah balance sheet untuk Pablo Corporation dan Diageo Corporation pada tanggal 31 Desember 2016 menurut book value dan fair value. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan schedule yang menunjukkan bagaimana biaya investasi dialokasikan ke aset dan liabilitas. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apakah terjadi gain on bargain purchase atau goodwill. Ternyata yang terjadi adalah gain on bargain purchase karena fair value yang diakui dari Diageo lebih besar daripada investment cost, sehingga gain-nya adalah 50.000. Kemudian selanjutnya adalah alokasi aset dan liabilitas dari Diageo Corporation kepada Pablo Corporation. Nah, di sini berarti kas dan aset lainnya bersama serta liabilitas yang dimiliki Diageo pindah ke tangan Pablo Corporation, sehingga harus dikurangkan dan ditambahkan pula ke milik Pablo Corporation. Kemudian selanjutnya kita harus menyiapkan balance sheet untuk Pablo Corporation setelah akuisisi terjadi. Nah, di sini terjadi bahwa aset sejumlah 925.000 sudah sama dengan liabilitas dan ekuitas yang dimiliki Pablo saat ini sebesar 925.000 pula. Nah, hasil perhitungannya itu merupakan gabungan antara yang dimiliki Pablo dan yang dimiliki Diageo sebelumnya sudah dimindahkan menjadi milik Pablo saat ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.